Bismillahirrahmanirrahim. Pada nomor 23 ya. Jadi tadi kan saya sebutkan 3 harta saja ya. Nah, tambah satu lagi sebenarnya yaitu zakat perdagangan. Al-hadits tsani wal 20, hadis yang ke-22, fardhu shadaqatil fitri, kewajiban zakat fitrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, zakat fitrah, tuhratan sebagai pensuci lis-shaim, bagi orang yang puasa, minal lagwi, dari perbuatan sia-sia, warrafati, dan perkataan mesum, wa tu'matan, dan sebagai makanan, lil masakin, bagi orang-orang yang miskin. Faman addaha, maka barang siapa yang mana mengeluarkan zakat fitrah qabla salati, sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka dia adalah zakat yang diterima, yaitu zakat yang berpahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man attaha, dan barang siapa yang menunaikannya ba'da salati, setelah salat, fahiya sadaqatun, maka dia termasuk sedekah, minas sadaqati, dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Hadis ini bicara tentang zakat fitrah, banyak sekali masalah yang terkandung padanya, tapi kita dahulukan yang berkaitan dengan ijma' ya. Qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ajma'u, mereka sepakat ala anna sadaqatul fitri, bahwa zakat fitrah fardun, adalah fardu. Meskipun di sini ada perselisihan juga, tetapi perselisihannya tidak mu'tabar ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Farada Rasulullah, Rasulullah telah mewajibkan. Mereka katakan farada artinya bukan mewajibkan, tetapi qaddara, menentukan. Zakat fitrah ditentukan oleh Nabi satu sa' ya. Jadi bukan mewajibkan. Nah, oleh para ulama yang lain mengatakan bolehlah kata-kata farada diartikan menentukan, tetapi zakat fitrah wajib berdasarkan dalil umum yang lain. Allah mengatakan wa atuz zakah ya, keluarkanlah zakat. Nah, zakat ada 2 macam kan? Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Berarti dua-duanya wajib dengan berdasarkan ayat tadi ya. Kemudian wa ajma'u, mereka sepakat ala alla zakata, bahwasanya tidak wajib zakat alal janin, bagi janin yang ada fi batni ummih, dalam perut ibu. Wa farada Ibnu Hanbal, sementara Imam Ahmad bin Hanbal bersendiri, fakana yuhibbuh, maka beliau itu memustahabkannya ya, menyukainya, wala yujibuh, tapi juga tidak mewajibkannya ya. Jadi sepakat ulama tidak ada yang mewajibkan zakat fitrah atas janin ya. Nah, dan mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat fitrah tidak disunahkan dari janin, tetapi Ahmad bin Hanbal bersendiri mengatakan zakat fitrah disunahkan dari untuk janin. Nah, tapi yang ditekankan di sini ijma'nya bahwa tidak wajibnya ya. La zakata ala, tidak wajib zakat untuk janin. Itu yang disepakati. Nah, kenapa Imam Ahmad bersendiri mengatakan mustahab bahwa janin dizakati? Karena berdasarkan perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman di masa khilafahnya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, yaitu menzakat fitrai dari janin. Dan janin di zakat fitrah ini masuk akal karena dia sebenarnya adalah manusia, hanya belum keluar saja. Jadi tempatnya saja yang berbeda ya. Tempatnya di perut ibu, dia bisa lahir dalam kondisi hidup, bisa juga lahir dalam kondisi mati. Maka dia sebenarnya adalah manusia, dan dalam hukum-hukum yang lain pun janin ini dianggap. Misalnya dalam masalah qisas, ada orang dibunuh, dia punya 5 anak, 4 anak sudah dewasa, 1 masih janin. Nah, ini janin ditunggu ya, sampai lahir. Kemudian janin ini nanti ditanya ketika sudah dewasa ya, ini bapakmu dulu dibunuh, nah dikisas ataukah tidak dikisas? Itu ada pembahasan begitu dalam masalah qisas. Demikian juga dalam masalah warisan ya, satunya anak masih janin, nah ini ditunggu dulu sampai lahir, karena kita tidak bisa menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau sudah ketahuan oh ini laki-laki, nah, baru warisan bisa dibagi karena bisa ditentukan dengan jatah dia sebagai anak laki-laki. Maka pendapat Imam Ahmad ini ya sangat kuat sebenarnya ya, karena berdasarkan apa? Perbuatan Sayyidina Uthman, sementara Sayyidina Uthman termasuk Khulafaur Rasyidin, dan kita disuruh untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Tapi memang mayoritas ulama berpendapat tidak mustahab untuk zakat fitrah dari janin.
Kita lanjutkan 23 al-hadits tsalits wal 20 wujubu zakati tijarah, wajibnya zakat perdagangan. An Samurah bin Jundubin, boleh juga dibaca Jundubin radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi menyuruh kami an nukhrija shadaqah, untuk mengeluarkan zakat, minal ladzi, dari barang yang nu'iddu, kami siapkan, lil bai', untuk jual beli. Di situ tertulis na'uddu, itu salah ya. Meskipun bisa saja sih dibaca na'uddu ya, tapi dalam kitab yang asli ternyata nu'iddu. Jadi dari Bulughul Maram yang kita mengambil darinya na'uddu, kami menghitung. Tapi dari kitab aslinya Abu Dawud, nu'iddu, kami siapkan, lil bai', untuk jual beli. Dan dijelaskan dalam syarahnya itu memang nu'iddu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad di dalamnya ada 3 rawi majhul, berarti hadisnya dhaif ya. Nah, maka mestinya di sini ditambahi ruwiyah ya, diriwayatkan supaya tahu bahwa hadisnya dhaif. Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, hadza isnadun mudlim, ini sanadnya gelap, la yanhadu bi hukmin, tidak bisa menegakkan suatu hukum. Jadi hadis dhaif tidak bisa untuk menetapkan hukum. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah, tapi Ibnul Mundhir mengatakan, wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna, bahwasanya fil urud, pada benda-benda, barang-barang, allati tudaru, yang diputar, litijarah, untuk berdagang, maka az-zakatu, ada zakatnya, az-zakata ya, wajib zakat, idza hala, apabila telah berlangsung, alaiha, atas benda tadi, al-haulu, 1 tahun. Nah, ini dalilnya bahwasanya zakat perdagangan itu adalah wajib, yaitu berdasarkan ijma' para ulama. Di sini memang saya jujur ada perselisihan pendapat, tetapi khilafnya tidak mu'tabar, sehingga dianggap seolah-olah tidak ada ya. Pendapat tersebut dari Imam Syaukani, beliau berpendapat tidak ada zakat perdagangan. Kenapa? Dasarnya alasannya karena hadisnya dhaif. Nah, kita jawab, oke, hadisnya dhaif memang ya. Kenapa? Salah satu majahil. Nah, rawinya ada 3 yang majhul. Baik, hadisnya dhaif, tidak terpakai. Tetapi apakah tidak ada dalil selain hadis ini? Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Karena ketika satu hadis dhaif, barangkali ada hadis yang lain, barangkali ada ayat yang lain ya. Nah, para ulama sudah ijma' bahwa itu wajib. Itu ijma' tidak mungkin tanpa dalil. Ijma' pasti ada dalilnya. Nah, ternyata dalil mereka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu, infakkan, zakatkan, min thayyibati ma kasabtum, dari barang-barang yang halal yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, demikian juga apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, itu tanaman. Nah, ini dalil zakatnya perdagangan dan juga dalil zakatnya tanaman. Kasabtum, perdagangan ini termasuk kasab, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kasab apa yang paling utama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, atyabul kasbi, kasab yang paling baik adalah amalur rajul biyadih, seseorang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini menunjukkan bahwa baik, jual beli ya, termasuk tijarah, berdagang, itu adalah termasuk al-kasbi, usaha. Maka ketika Allah mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ini otomatis sudah mencakup zakat perdagangan. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu zakati al-bai'. Oh, enggak ada ya. Baik. Ma kasabtum. Apa kata Imam Bukhari? Babu shadaqatil kasbi, bab zakat dari usaha, wa tijarah, dan dari perdagangan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan kalam Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kemudian kalau kita pakai nalar, ini masuk akal ketika perdagangan ada zakatnya. Kenapa? Orang berdagang itu tujuannya mendapatkan uang ya.
Jadi bukan mendapatkan barang, tapi mendapatkan uang. Nah, maka ketika uang ada, mata uang itu ada zakatnya, otomatis perdagangan yang tujuannya adalah uang juga ada zakatnya. Nah, untuk zakat perdagangan ini, cara menghitungnya adalah hasil dari perdagangan kita dihitungnya, mulai dihitungnya berdasarkan permulaan dari berdagang tadi. Ya. Jadi misalnya gambarnya gini, pada bulan Muharram saya mulai berdagang. Ternyata sepi, tidak ada pembeli sama sekali. Sampai akhir tahun, yaitu bulan Dzulhijjah, nah baru ramai orang-orang beli, karena saya jualan oleh-oleh haji ya. Nah, untuk menghitung uang tadi yang saya hasilkan pada bulan Dzulhijjah, ini tidak harus menunggu 1 tahun ke depan pada Dzulhijjah berikutnya, tidak. Tapi ngitungnya dari mulai saya berdagang. Ya. Saya punya barang oleh-oleh haji, saya taruh di toko saya pada bulan Muharram. Nah, ini sudah dihitung awal barang tersebut. Nanti Muharram berikutnya, nah, itu dihitung apakah barang yang ada dan juga uang yang ada apakah sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, maka berarti saya wajib zakat. Meskipun uang-uang yang masuk tadi baru masuk pada bulan Dzulhijjah ya. Kenapa begitu? Karena kaidahnya mengatakan at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu hukumnya mengikuti kepada yang diikuti. Ini barang dagangan, ini asalnya atau sumbernya. Kemudian uangnya yang masuk itu adalah pengikut dari barang tadi, sehingga hukumnya disamakan dengan barang yang asalnya. Demikian cara menghitung zakat tijarah ya. Untuk menghitung haulnya, maksudnya itu tidak harus menunggu tidak harus menghitung dari awal datangnya uang tadi, tapi dihitungnya dari mulainya berdagang tersebut. Maka dalam hal ini jangan mengikuti pendapat Imam Syaukani yang tidak mewajibkan zakat perdagangan, kecuali kalau antum seperti Syekh Albani. Syekh Albani mengikuti pendapat Syaukani, tidak ada zakat perdagangan, tidak ada. Tapi harta yang beliau infakkan lebih banyak daripada orang-orang yang mengeluarkan zakat perdagangan. Ya. Zakat perdagangan kan sama dengan zakat mata uang tadi. Ya. Jadi yang dikeluarkan hanya 2,5%. Nah, Syekh Albani keluarkan tidak hanya 2,5%, mungkin 10%, mungkin 1/3 dari hartanya yang dia dapatkan. Ya. Nah, maka Syekh Albani ini beliau tidak tercela ketika mengikuti pendapat tersebut, karena toh yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan metode zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.